Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Halo ya teman-teman ya, Ute ya. Ada Mbak Hana, ada Mas Ahmad Salman, ada Mbak ah, Ana Fitriani ini ya. Saya I do appreciate ya, saya sangat menghargai ketepatan waktunya teman-teman ya. Mbak Laili, Mas Dimas, Mbak Aisyah ya. Terima kasih kehadirannya. Perkenalkan nama saya Ahmad Iqlil Saifullah ya. Panggil aja biasanya Pak Iqlil ya, nggak apa-apa. eh, yang akan membimbing mata kuliah karya ilmiah tahun 2024 genap ini ya. Ini 2024 genap. Kemarin ada yang eh, japri saya sudah nggak lulus berkali-kali Pak. Mohon ininya keringanannya untuk bersedia meluluskan saya. Nah, saya jawab di sini ya. Jadi yang memutuskan eh, lulus tidaknya itu ada dua ya. dua dua orang. Jadi pertama dari saya sendiri memberikan penilaian dari tugas-tugas dan juga kehadiran dan juga sistem. Jadi sistem pihak sistem yang megang server UT pusat itu akan mengecek juga. Jadi semuanya ya nggak hanya saya ya, nggak hanya mata kuliah saya ya. Mata kuliah teman-teman yang setiap hari kayak eh, misalkan teori dan masalah penerjemahan gitu ya. Itu yang nilai itu dua orang. Jadi satunya orangnya itu meluluskan, satunya nggak luluskan, tetap nggak lulus. Tapi bisa juga diakali pakai cara yang ketiga. Ini cara alternatif dan sangat direkomendasi dan tidak legal. Maksudnya boleh gitu. Jadi teman-teman kalau sudah dari tahun kemarin itu sudah punya artikel ilmiah dan sudah publikasi, lah bisa dilaporkan linknya itu dilaporkan ketika nanti teman-teman di tugas 4 itu bisa diupload gitu ya. Jadi ada tiga cara. Teman-teman harus kalau sudah punya artikel ilmiah itu otomatis kayak free pass-nya teman-teman lulus gitu. Nah, gitu ya. Nanti saya kasih linknya yang cocok. Kebetulan saya juga di sini itu anu ya FYI ya, sekedar informasi ya. Jadi saya juga itu penerbit, saya punya saya itu chief editor di sini. Di kalau teman-teman minta nanti saya kasih ke linknya di WA. Jadi kalau teman-teman sudah ngikuti Pak Iklil dan saya pandu, revisinya bagus, bisa upload ke sini gratis ini. Dan i- dan insya Allah nanti saya approve langsung. Waktu seminggu gitu selesai. Ya, kebetulan ini Pak Iklil yang mengelola jurnalnya ini. Baru saya buat Maret Maret kemarin ini. Dulu sudah punya, cuman kayaknya di ban gitu ya. Ada masalah DOI. Nah, saya buat lagi yang lebih baik gitu. Nanti bisa ke sini, Prapanca International Journal of Humanities and Social Studies. Kalau kamu kepingin lebih keren, tapi ini belum Sinta ya, belum terakreditasi karena baru. Kalau lebih keren ke jurnalnya UT itu, Humata itu. Itu kalau kamu dari mau ke sini, ini memang punyanya UT. Cuma ya begitu, karena UT itu mahasiswanya ratusan ribu gitu ya. Jadi mungkin teman-teman ini ya enggak sempat nanti keseleksi semuanya gitu ya. Enggak ada ini Humata UT harus terbuka jurnal UT itu bisa ke sini. Oh Humaya maaf Humaya ya bukan Humata. Humata ini kan AI nggak bisa ke sini. Untuk hari ini saya jelaskan temanya hari ini itu dua ya dua tema yang harus saya jelaskan hari ini. Outputnya itu pertama saya jelaskan rules-nya eh, terkait panduan penulisan karya ilmiah. Yang kedua kita praktek membuat karya ilmiah. Karena apa? Minggu ini itu kamu ya teman-teman sudah harus mengumpulkan eh, tugas pertama di tugas aktivitas belajar 3 ini hari ini itu per hari ini sudah dibuka. Bahkan 21 April ya minggu kemarin.
sampai tanggal 4 Mei. Berarti satu minggu lagi kamu sudah harus mengumpulkan apa? Pertama, mengumpulkan judul artikel. Ini ya. Yang kedua, mengumpulkan apa? Mengunggah file artikel yang memuat satu rumusan masalah. Terus hasil rangkuman minimal 5 jurnal reputasi, berarti di sini itu harus Sinta satu gitu ya, atau Scopus gitu ya. Dan minimal 5 buku terbitan 10 terakhir, 10 tahun terakhir. Lewat dari 10 tahun terakhir tidak boleh ya. Kerangka tulis ilmiah dari kerangkanya. Lah, ini tugas satu. Nanti saya ajari pelan-pelan, nggak apa-apa. Untuk menyongsong, kok menyongsong ya. Untuk agar tugas satu ini selesai. Tapi teman-teman kalau punya artikel sudah file artinya sudah bagus, diupload aja di apa jurnalnya Pak Ekil tadi itu yang ini. Yang ini. Nanti saya seleksi lewat chief editor saya, nanti saya ada review, saya review pelan-pelan gitu. Kalau enggak mau mengumpulkan ke sini langsung, bisa WA Pak Iklil, bisa kirim email, terserah kamu. Pokoknya nanti itu ada proses revisi ya. Saya mau ada proses revisi dan saya mau teman-teman itu lulus semua. Saya nggak suka ada yang nggak lulus gitu. Karena tahun-tahun kemarin itu alhamdulillah lulus semua gitu. Dan ini ini ya mata kuliah ini tuh syarat kamu lulus ya. Ternyata ya mata kuliah ini tuh syarat kamu lulus. Kalau nggak lulus, misalkan dapat nilai kurang dari 75 ini, kamu nggak lulus, Rek. Nanti itu di transkrip kamu itu tidak ada nilainya. Adanya itu mata kuliah ini tuh ada tulisannya L atau TL gitu. Jadi ini memang syarat lulus gitu mata kuliah ini tuh. Oke, sampai sini ada yang bertanya terkait peraturan-peraturannya ini. Salam kenal ya teman-teman ya, Mas Ahmad, Salman, Mbak Hana, Mbak Ana, Fitriani, Mbak Laili, Mas Dimas, Mbak Aisyah ini ya, salam kenal ya. Nanti absen saya absen di belakang ada yang izin tadi, ada yang izin. Sampai sini paham ya kewajiban-kewajibannya. Pak, maaf, saya pernah bikin artikel, tapi artikel berita, bukan ilmiah, nggak bisa ya. Artikel apa? Artikel berita. Oh, anu di majalah atau online news gitu ya. Nggak bisa. Jadi artikel ini academic writing. Itu kan kalau yang itu kan IC kayak IC atau opini, kolom opini gitu ya di koran atau di anu ya, nggak bisa. Nggak bisa. Wajibnya itu memang artikel ilmiah Mbak Aisyah. Tapi Ah, isinya emang kayak apa ya, kayak lebih ke kesehatan kayak gitu sih, bukan opini juga, tapi isinya mah. oh begitu ya. Jadi syaratnya itu Mbak Aisyah ya, artikel ilmiah ini nanti di panduan itu sudah saya tulis, saya ceritakan di e-learning teman-teman ya. Itu harus ada abstraknya, ada introductionnya gitu ya. Bahkan tadi itu saya sudah nyiapkan teman-teman itu kisi-kisinya untuk penelitian itu. Jadi memang harus ada abstraknya sekitar salah ini, salah ini. 150 sampai 250 kata ya, 100 kata. Karena teman-teman ini sastra Inggris, betul ya? Ada yang nggak sastra Inggris nggak? Sastra Inggris semua ya ini ya. Jadi teman-teman nanti itu saya sarankan kayak Pak Iqbal ini punya aplikasi AI ini Grammarly ini, cek grammarnya. Kalau salah kayak ini misalkan ya lo ini kan salah lah, ini langsung dibetulkan study or phenomenon. Nah, gitu. Enak itu kalau teman-teman ini. Nanti saya juga praktek nginstal Grammarly sama nginstal Mendeley. Nanti tak ajari untuk kutipannya. Untuk di IC atau di apa berita-berita itu Mbak Aisyah kita nggak ada apa ya kurang ada kutipan sumber referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau di artikel ini sangat banyak, harus sangat banyak, harus rich gitu ya. Saya contohkan kayak punya saya misalkan ya. Punya saya misalkan ini ya, misalkan ini contoh yang sudah jadi misalkan. Ini misalkan aja nih, misalkan. Saya juga ini ya, bergerak di sastra, tapi sastra yang fokusnya ke lingkungan, sastra lingkungan atau literasi lingkungan. Jadi teman-teman kalau mau kolaborasi sama saya, silahkan.
Nah, misalkan begini, satu paragraf ini teman-teman harus dikutip banyak mengandung referensi atau kutipan itu dan harus nyala begini ya. Nanti kalau nggak kamu ketika ngupload di artikel jurnal itu nggak boleh PDF, harus Word. Akhirnya kan nanti grammarnya nyala kayak gini loh, nyala. Saya klik itu ngebul gitu ya. Semua artikel Pak, iya, semua jurnal apapun nanti itu begini. Nah, ini kan semakin di sini semakin banyak semakin bagus. Berhubungan dengan tugas satu juga, teman-teman, kamu lihat ya, ini fungsinya apa sih Pak? Kok harus ngerangkum 5 sampai 10 artikel atau buku 10 tahun terakhir? Itu kenapa sih Pak? Nah, ini ya, gara-gara ini, Rek. Ini tuh namanya di paragraf akhir di introduction itu namanya ada novelty atau kebaruan atau gap penelitian, yakni perbedaan antaranya penelitian saat ini dengan penelitian yang sebelum-sebelumnya. Kamu tuh di mana sih posisi penelitian kamu itu? Nah, kita akan mengulasnya di sini nanti itu kamu harus punya. Jadi ada penelitian banyak tahun 2000, 2015 kan. Nah, dan semuanya ini itu rangkuman dari eh, kelima 10 jurnal tadi itu di sini dimasukkan di paragraf akhir. Makanya kerangka itu perlu dan kamu jangan khawatir kan kamu teman-teman kan sudah ini kan familiar dengan prompt prompt AI kan bisa kan? Bisa kan? Tinggal kamu idenya apa? Idenya saja apa gitu. Judul, research question, sama kerangka, sama rangkuman. Tugas kamu minggu depan itu. Nanti saya cek. Kecuali ya, itu bisa lolos. Nggak usah kamu nulis tugas, nggak usah apa ini tinggal hadir ke Pak Ikil aja. Tapi kamu sudah punya artikel nih. Dan artikelnya bagus, tanpa revisi. Nanti kamu lulus tanpa ada halangan. Kalau sudah punya artikel dan terpublikasi bagus gitu, wah enak tuh ya. Ini hanya ini aja ya, apa informasi tambahan, gitu ya. Jadi teman-teman itu, nah wajib sebagai penulis pertama, penulis kedua enggak boleh Pak, enggak boleh ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus aware itu. Nah, syaratnya mengirimkan judul atau link jurnal, misalkan mana ya tadi itu ya, misalkan Humaya ini misalkan di sini itu ada namanya Lure masih kosong ya, ini Desember tahun kemarin masih kosong ini. Misalkan inilah, ini linknya misalkan Tira Nurfitria ini misalkan, atau yang ini ya. Nah ini tidak hanya bahasa Inggris di sini ada hukum juga namanya FHISIP ya ada Fakultas Hukum dan Ilmu Pemerintahnya juga ada. Misalkan yang ini pergeseran bentuk makna dari bahasa Inggris ke Indonesia dalam lirik lagu Zain Bika. Nah, linknya, ini kan linknya di apa HTTPS-nya itu kamu copy sama judulnya apa. Nah, itu untuk laporan kamu. Lah itu sudah menjadi syarat lulus, sudah otomatis kayak free pass gitu lulus kamu. Tuh ya. Nanti ya di ini ya kamu ya yang serius ya. Lumayan ya nanti kamu. Nah, kalau ada yang sudah punya, ada yang sudah tahu Google Scholar, ada yang tahu sudah pernah buka Google Scholar-nya sendiri di punyanya sendiri, punya nggak? Ada yang paham nggak Google Scholar? Jarang ada yang paham ya. Jadi Google Scholar itu kayak kayak ya apa ya? Coba saya contohkan aja biar teman-teman paham. Google Scholar itu ya kayak begini. Google Scholar ini kamu klik atau kamu browsing di internet gitu ya. Lah bisa nge-record artikel kamu. Bisa nge-record artikel kamu dari tahun ke berapa kamu nulis gitu. Lah kalau masuknya Pak kalau Pak Ikil kan ini ya mata apa kampusnya Pak Ikil ini ya. Kalau kamu masuknya bisa masuk ke ini, bisa masuk ke lewat UT gitu. Nah, Pak Ikil yang UT belum tahu ya ini ya. Nah, misalkan ini. Nah, dulu. Maaf, maaf. Ya, nanti kan di sini nanti kamu keluar. Pokoknya intinya kamu wajib punya artikel untuk apa ya? Sekedar profiling ketika kamu sebelum lulus itu, oh anak ini atau mahasiswa ini pernah nulis artikel akademik ya. Skill writing ini penting ya. Skill writing ini penting karena apa? Literasi di dalam perusahaan itu sangat
berhubungan dengan karakter. Oh, anak ini karakternya dilihat dari artikelnya atau tulisannya pernah ditulis itu apa tahu karakternya itu ya harus hati-hati lah. Ya sekedar itulah. Ya kayak apa untuk apa sih platform apa sih yang job finder itu. Ah, saya lupa. Pokoknya intinya gitulah. Kamu harus punya jurnal lah. Sangat penting lah ini artikel ini. Ya gitu gitu gitu. Oh iya, caranya ini Pak, bagaimana caranya mengambil artikel jurnal yang bereputasi itu bagaimana caranya? Caranya mudah sekali ya. Caranya mudah sekali. Kalau kamu mau Scopus malah sangat mudah. Caranya kamu lihat masuk ke jurnalnya. Kalau jurnalnya itu misal tadi itu ya, misalkan jurnal apa ya tadi ya. Ah, misalkan jurnal Humaya ini. Kita kita klik aja Humaya. Nah, ini dia sudah muncul Sinta 4. Berarti di sini tuh otomatis dia tuh sudah bereputasi. Sudah bagus. Sinta 4 itu sudah bagus. Di selain Sinta 4 Pak nggak boleh. Ya, Scopus bisa. Scopus itu caranya search-nya itu beda kayak selain kalau kita kan di Google Scholar ya. Misalkan kalau 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 ini kalau Scopus itu kamu masuknya ke Sikimago JR, SJR ini. Atau kalau kamu search-nya itu pakai Skimago JR. Misalkan kamu mau cek jurnal Humaya apakah sudah Scopus atau belum gitu ya. Kamu bisa search di Skimago JR ini. Misalkan ini ya, Humaya saya cek aja. Apakah dia sudah Scopus? Scopus itu kayak rank gitu ya. Ranknya atau tingkat apa kualitas sebuah jurnal. Semakin kalau Sinta ada Sintanya apa banyaknya ada 6 Sinta 6 sampai Sinta 1 ya semakin ke satu ini semakin bagus sama ya kayak ini ya kayak Scopus ya ini malah lebih bagus lagi dari Sinta karena sudah internasional jadi dia itu ada Sinta 4 apa Scopus 4 Ki 4 ya kuartil 4 kuartil 3 kuartil 2 sampai 1 itu yang paling bagus dan kayaknya kalau teman-teman ini ke Scopus, sudah pernah nulis ke Scopus dan itu atas nama UT, itu kamu dapat reward kamu dari Kaprodi Bu siapa Widya Studi. Kayaknya ada rewardnya nanti. Nggak bisa ya, ternyata Humaya ini nggak punya ini ya, nggak punya art Scopus, masih belum masuk Scopus. Caranya ya begini, kalau kamu mau apa search gitu ya, misalkan subjek area kamu art and humanities gitu ya atau education boleh terserah kamu terus kategorinya apa kamu bisa samakan nah begini country-nya apa misalkan Indonesia gitu ya tinggal search saja di Indonesia ada enggak ini di Indonesia ini seluruh internasional ya ceknya makanya pakai platform seperti ini nah kita lihat. Nah, ini namanya Ki 1 berarti dia itu Journal of Islamic Law ini sudah paling bagus ini se-Indonesia karena Ki 1. Jurnal Hukum Pranata Sosial ini juga bagus. Ki 1 lagi ini Syariah Hukum Pemikiran. Loh, kok banyak, Pak? Saya yang mana, Pak? Ah, kamu yang ini. Tak kasih tahu ya. Mana nih? Bukan ini. Aduh, loh. Oh, sudah enggak ada ya. Dulu itu ada ini apa eh, jurnal punyanya apa jurnal punyanya orang Indonesia gitu yang sudah sekarang sudah enggak kayaknya. Jadi carinya agak sulit ini. Ada sih tapi yang bukan Indonesia ya banyak sebenarnya. Tapi selain Indonesia misalkan Malaysia gitu ya, cari aja Malaysia. Pak saya submit aja nih. Tapi belum di approve dan belum terpublikasi, nggak bisa kamu nggak lulus, tetap nggak lulus. Syaratnya soalnya itu nanti itu linknya yang disertakan itu, bukan submit ketika kamu submit gitu.
Lah, ini bisa kamu ke Pertanika Journal of Social Science and Humanities ini. Dia di sini sudah Pertanika ini sudah oke nih, dia Q2 ini. Q2 ya, tentang Art and Humanities di sini. Kamu bisa ini ya, membuat judul yang berhubungan dengan humanity. Ya kayak novel Bumi Manusia, terus kamu olah sisi ininya, sisi apa power relationnya dengan orang Belanda itu bagaimana lah begitu. Ya, ini selingan aja ya, for your information saja. Kalau kamu itu nanti itu juga disuruh untuk merangkum ya. Kalau mau merangkum, pakai Humata ya. Untuk merangkum, kalau kamu nggak mau capek-capek membaca, kamu pakai search saja AI-nya Humata, Humata terus kamu masukkan jurnalnya itu. Kamu download terus kamu masukkan. Sudah otomatis terangkum sendiri pakai Humata. Dan kayaknya kamu lebih canggih kan daripada Pak Iqlil ya. AI-nya ya. Iya, nggak usah apa, nggak apa. Yang penting parafrase yang baik gitu. Yang terakhir ya, nah ini yang berbahaya ya. Jadi saya itu punya aplikasi Turnitin dan kamu juga bisa cek Turnitin itu di atau beli di Shopee atau di platform sosial platform apa e-commerce yang lain. Itu nanti saya cek Turnitin. Turnitin itu cek plagiasi kamu itu copy paste-nya itu sudah parafrase apa belum. Dan AI-nya juga nggak boleh lebih dari dulu ya. Dulu itu 25%. Parafrase GPT yang di kamu menggunakan pakai GPT itu, pakai chat GPT, pakai AI itu nggak boleh lebih dari 25%. Tapi sekarang kayaknya berubah teman-teman ya, 20%. Sama, plagiasinya itu kamu parafrasenya itu kalau lebih dari 25% itu nggak boleh juga. Nanti saya cek juga itu. Ada surat keterangan keaslian karya di at the end of di semester itu ya ada akhir-akhir di tugas 4 itu kamu disuruh upload keaslian karya. Nah, di situ nanti saya cek turunitinya gimana. Kalau nggak mau nulis artikel, kalau mau untuk tugas-tugas itu bisa lulus lulus. Tapi ya gitu harus ini ya harus hati-hati plagiasinya. Ini apa ini? Oh bukan ini bukan bukan. 200.000 ya teman-teman ya kalau registrasi ulang ya kalau nggak lulus ya. Iya, bayarnya 200.000. Ada yang sampai 8 kali itu ada nggak lulus-lulus itu ada. Oh iya ini terkait ininya ya rulesnya ya. Santai ya masih jam setengah 8. Jadi saat apa mata kuliah ini itu ada 4 tatap muka setiap 2 minggu sekali. Jadi teman-teman harus memaksimalkan bimbingan ini, terutama teman-teman ya, kamu harus berusaha banget gitu ya, untuk nanti itu revisi artikel yang sudah kamu tulis. Jangan sampai males-males. Kalau bisa nggak tidur nggak apa-apa, pokoknya kamu lulus gitu. Wisuda, pokoknya wisuda itu. Saya juga ini berusaha wisuda ini ya, sudah saya bertahun-tahun nggak lulus-lulus ini. Dokter saya tergantung-gantung, terkatung-katung gitu ya. Ini saya berusaha nggak tidur juga untuk menyelesaikan disertasi. Jadi kita sama-sama berjuang lah gitu. Saya harap teman-teman lulus semua lah ini. Lulus semua. Ya, oke. Semangat ya. Pokoknya intinya nanti itu ada 4 apa tuh webinar pertama ini terus mana lagi nih webinar ke webinar berikutnya ini nomor 3 terus ini 4 gitu ya terus terakhir nanti kalau masih tambahan tambah ada 5 ini bisa nah, tapi kayaknya biasanya 4 kalau sudah cukup 4 oke sudah ada pertanyaan. Sebelum saya scroll-scroll intinya saja ya, nggak usah saya terangkan sedetail-detailnya. Kamu baca sendiri di apa di e-learningnya sudah ada tercantum. Dan mohon maaf ya, Pak Ikil kalau ngomong itu agak kasar dan juga cepat. Kalau mau diulang silakan aja, jangan sungkan-sungkan gitu. Ya. Cepetan kalau ngomong kadang-kadang itu. Atau terlalu seronok gitu ya. Mohon maaf ya, memang begini Pak Ikil.
Dan di grup itu cuma ada 8 ya, ada yang belum masuk itu. Adakah yang mengenal teman-temannya yang belum masuk grup itu ya? Takutnya nanti dia itu telat info, akhirnya dia ini apa namanya? Nggak lulus, jelas nggak lulus gitu. Kalau tidak ada pertanyaan terkait tugas, terkait rules-nya gitu ya, saya masuk materi. Ini masih ini ya pembukaan dan pengenalan lah mata kuliah ini ya apa gitu. Terus tugas-tugasnya gimana gitu ya. Mm-mm. Ada pertanyaan, teman-teman? Mbak Ana, Mbak Laili, Mbak siapa lagi nih? Banyak ya sekarang ya sudah Maaf, lumayan. Pak. Ya silakan Mbak Ana. Kalau misalnya itu ngerangkumnya pakai Humata AI, itu kedetek sama Turnitin juga? Enggak, enggak. Enggak. Kalau kalau itu kan enggak. Yang ngecek kan Pak Ikil sendiri. Ya, Humata, Humata itu saya perbolehkan. Itu Mas ChatGPT juga saya perbolehkan untuk sangat membantu ya, sangat membantu. Cuman ide itu akan tumpul ya ketika nggak bergerak dari kamu sendiri idenya. Ketika prompt, ya ketika nge-prompt ChatGPT, tapi kamu nggak baca dulu tuh. Jadi kamu itu kayak ini ya, GPT-nya jadi kayak ini, kurang baik gitulah hasilnya. Jadi tetap kamu baca dikit-dikit. Caranya gimana sih Pak? Mudah kok sebenarnya. Nggak usah kamu rangkum itu sudah tersedia sendiri di jurnalnya. Misalkan ini ya, saya downloadkan punyanya UT itu ada jurnal humanya itu judulnya ini. Perubahan makna pada terjemahan lirik lagu In Control setelah dibahasakan. Nah, di sini itu sudah ada ininya, sudah ada ini apa namanya? Kesimpulannya. Jadi penelitian inilah ini. Tujuan ini untuk mengetahui, mendeskripsikan proses translating spiritual song from English to Indonesian vice versa atau sebaliknya gitu ya. Ini tujuan penelitian. Ya, terus apalagi metode yang digunakan teorinya menggunakan Newmark. Ya, di sini Newmark teorinya untuk mengetahui apa apa proses translatingnya itu loh ya apa ya. Yang di objeknya apa? Menggunakan dua lagu yang diterjemahkan oleh author. Ya, ini kan. Nah, hasilnya apa? Di sini. The result show that the spiritual song couldn't be perfectly translated into the target language. Jadi tidak bisa tertranslate secara sempurna. Nah, dan bla bla bla. Di sini kan sudah jadi kesimpulan. Yang penting itu bukan kamu tugas kamu, Mbak Mbak Ana ya. Yang penting itu kamu tahu ya posisi kamu penelitian kamu ini loh. Saya itu loh di mana. Misalkan saya kepingin ingin mengetahui perubahan makna ya. Itu gimana sih apa yang paling terkini itu untuk mengetahui penelitian yang terdahulu itu loh kelemahannya di mana. Biasanya itu di implication ya, di kesimpulan ini. Di akhir-akhir itu ada sarannya untuk peneliti selanjutnya. Biasanya itu ada kelemahannya. Oh, ini kurang-kurang baik ini. Biasanya itu di akhir artikel itu disarankan kamu neliti ini, gitu. Ada ada implikasinya. Misalkan punyanya Pak Ikil ya, karena tadi itu enggak ada ya. Misalkan at the end of your article itu biasanya ada saran-sarannya. Biasanya saya juga nggak tahu kalau lupa ya nggak tahu ya. Nah, ini loh. Ada kata-kata seperti ini. Hmm, kok hilang? Lah, future research is encouraged to further explore. Jadi, untuk penelitian selanjutnya, orang yang mau meneliti itu harusnya itu lebih explore ke diverse socio, environmental, and cultural context gitu. Atau intinya saran lah untuk penelitian selanjutnya itu judulnya apa gitu, temanya tentang apa begitu. Itu yang paling penting justru di situ untuk mengetahui gap kamu gitu. Sebenarnya ada.
saya kok lupa ya untuk mengetahui ini ya, untuk mengetahui gap penelitian ya atau penelitian yang terdahulu itu apa saja itu kayaknya itu Open Knowledge Map AI ya, AI juga namanya itu Open Knowledge Map. Misalkan saja ya Open Knowledge Map, Knowledge Map untuk mengetahui ini ya gap penelitian ya. Nah ini Open Knowledge Map. Kamu tinggal ini aja, tinggal search saja. Misalkan tadi itu apa tadi jurnal Humanya tadi contohnya misalkan tentang apa ya tadi itu. Misalkan, misalkan ngomongkan apa ini? Storytelling misalkan ya, kayak punyanya PDF-nya Mbak Winda ini ya. Digital storytelling misalkan ya. Kamu kepingin search tentang digital storytelling. Aduh, aduh, aduh. Maaf, maaf, maaf. Digital atau translation gitu ya, misalkan translation gitu ya, mata kuliah sesuai mata kuliah kita. Nah, kita tunggu 20 detik ya, atau 20 second ini nanti keluar kita tuh posisinya yang populer itu di mana nih, itu. Atau kamu search di Google Scholar, search kata kuncinya itu bibliometrik gitu, atau apa bibliometrik research tentang translation misalnya itu diteliti di situ tuh rangkuman dari penelitian yang terdahulu. Fungsinya itu untuk menulis bab satu atau introduction ya biar terbarukan. Nah, ini keluar. Nah, jadi translation itu dari tahun ke tahun itu yang paling populer itu ini tentang acquisition of translation yang paling besar ini, lingkaran paling besar ini. Apa itu? Written translation, acquisition of translation competence dan lain-lain gitu ya. Ini tentang kualitas penerjemahan gitu. Ya, yang paling jarang ini yang paling kecil lingkarannya misalkan. Nah, ini communicative translation. Ya, communicative translation message lah. Bisa di-download ini juga. Jadi download di kanan ini kan ada PDF-nya, tinggal kamu download, kamu gitu. Kamu ini aja, kamu baca. Tapi ini di sini sudah ada kok. Ya, translation error in English, humor text produced by students, basic translation class. Lah, ada yang ibu guru di sini atau Pak Guru bisa nanti kamu itu pakai judul ini. Translation error in English Indonesian humor text. Nah, jadi atau kamu ganti jangan humor text, exposition text atau apa gitu, naratif text gitu ya. Kamu tinggal mengetahui apa sih jenis-jenis translation errornya anak-anak itu gitu. Kalau bu guru kan enak begitu. Atau ini student translation technique and grammatical error ya untuk mengetahui teknik yang dipakai seorang siswa dan error grammatical errornya dalam mengenal mentranslate naratif teks. Lah, bisa kamu download ini. Jadi judul juga ini lumayan ini. Tinggal ganti aja kan 2019. Misalkan kamu ganti student translation technique and jangan grammatical error misalkan apa ya vocabularies error gitu atau generic structure error gitu kan bisa susunan anu apa intronya bagaimana bagaimana gitu kan bisa dan juga objeknya kan juga beda di sini misalkan full ini juga nggak apa-apa tapi kan objeknya beda. Nah, misalkan ini di SMA kamu mau di SMP gitu nggak apa-apa ya. Ini contoh yang tidak populer di dunia pendidikan terang. Apa ini? Nggak paham Pak Iqlil. Nah ini translation method, label product and accuracy. Jadi penerjemahan kamu misalkan beli sampo gitu ya. Di belakang sampo itu kan ada kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa Arab gitu ya. Kira-kira terjemahannya ini betul apa tidak sih lah? Diteliti sama dia ini. Lumayan ini. Ya tadi itu gitu ya Mbak Ana ya.
Kita kembali ke materi kita. Boleh pakai humata, boleh. Yang saya khawatirkan teman-teman itu nggak nulis judul yang sesuai dengan ini, yang nggak sesuai dengan jurusannya. Kamu nulis judul itu tentang apa kemarin itu? Ada yang nggak sesuai dengan translation. Pokoknya translation ya, nggak boleh selain translation ya. Soalnya kan apa jurusan kamu kan prodi translation, sastra Inggris yang fokus translation ya. Ya gitu. Kalau kalau menyimpang nanti saya betulkan kok. Saya kasih solusi, tenang aja. Dan prinsip saya ya, tidak ada ini no silly question ya, tidak ada pertanyaan yang memalu-malukan. Kamu tanya apapun sangat saya hormati, saya hargai. Dan kamu jangan marah ya, jangan diambil hati ketika nanti saya keceplosan itu, mohon maaf menghina kamu gitu ya. Mohon maaf, memang kayak gini orangnya, beda. Ada yang dari luar ini, luar Pulau Jawa, ada ya. Ada yang jauh ini kayaknya nih. Is there anyone from another apa dari Papua atau dari mana gitu? Biasanya itu dari Jakarta ya, dari Jakarta ya, Surabaya, Jakarta gitu. Biasanya. Bandung. Udah Bandung loh kan jauh. Saya cek itu ada yang luar negeri juga ada. Kadang-kadang itu ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia gitu. Enak ya sambil online gitu ya. Hmm. Oke, 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 oke. Ada pertanyaan lain? Sudah? Kalau tidak ada, kita fokus ke tugas satu ya, tugas satu. Apa saya jelaskan ya konsep dan karya ilmiah ini ya. Jelaskan dulu ya. Masa teman-teman enggak ini enggak tahu karya ilmiah itu seperti apa? Apakah ada yang tidak tahu karya ilmiah itu seperti apa? Atau semuanya sudah tahu? Kayaknya sudah tahu semua deh. Apa? Artikel ilmiah itu apa sih, Pak? Saya jelaskan lah. Jadi, karya ilmiah itu ada 4 elemen yang wajib ya diketahui, yang harus di ini ya. Pertama, substansi karya ilmiah itu substansinya atau isinya itu mencerminkan kajian atau hasil penelitian suatu bidang karya atau lebih bidang ilmu. Jadi nggak boleh kayak kita itu tadi itu pertanyaan Mbak Aisyah itu IC itu nggak boleh atau apa opini gitu nggak boleh. Bedanya substansinya itu ada referensinya. Kalau kita IC itu kan opini kita ya, jadi nggak butuh referensi. Itu refleksi kita melihat fenomena sosial itu masuk IC. Kalau artikel ini ya itu harus ini kita buktikan dengan secara empiris. Nah, buktinya apa gitu. Harus ada proven method gitu ya. Harus ada standing point of view untuk melihat secara objektif. Kalau opini kan subjektif ya. Kalau penelitian itu objektif banget, harus objektif gitu. Harus memiliki sistematika. Dalam menyusun artikel itu ada sistematikanya dari introduction, terus review of related literature atau kajian teoritis, terus ada metode yang digunakan, terus finding and discussion, terus kesimpulan, begitu biasanya. Ya, formatnya juga harus diperhatikan. Kalau opini kan, kalau apa atau book reference atau apa gitu ya, itu kan ada editornya yang apa membetulkan. Kalau ini kayaknya kalau artikel ilmiah kita harus sesuaikan dengan template. Contoh. Punyanya Pak Ikli misalkan. Jurnalnya Pak Ikil itu tadi itu apa ini yang ini misalkan. Di sini tuh lah ada jurnal template di sini kamu download terus kamu isi nanti. Tapi misalnya tuh login dulu ya, kamu register dulu, maaf, kamu register dulu di sini pakai email kamu. Kayaknya ini tak copy aja ya ke kamu ya. Nanti ini ya, Rek, teman-teman ya.
Maksudnya apa? Eh, Kamu masukkan sini biar kamu lulus. Insya Allah saya pasti saya Insya Allah 90% saya terima kok. Tenang aja. Saya kasih ke kolom chat ya. Kamu simpan itu. Kamu register. Kalau sudah register, kamu login kayak gini. Misalkan ini, misalkan ya, ini kamu ini simulasi, simulasi aja. Nah, nanti keluarnya seperti ini. Keluarnya pertama itu seperti ini. Kamu juga seperti ini nanti. Kamu klik New Submission di sini kanan. Semua jurnal kayak gini, Pak. Iya. Nanti kamu centang-centang begitu. Kamu centang-centang gini. Terus bikin submission. Nah, dulu. Kenapa ini? Oh, disuruh ngasih judul. Misalkan judul artikel kamu, misalkan translation teknik, misalkan ya. Nah, misalkan begitu, kita bikin submission. Kalau sudah punya artikel enak lah. Di sini nanti tuh disuruh ngisi judulnya apa, keywordnya apa, abstraknya apa. Kalau sudah disuruh ngupload file, filenya berbentuk Word, gitu ya. Terus kontributor, ini penulisnya siapa? Penulisnya wajib kamu penulis pertama misalkan Mbak Aisyah tadi ya. Penulis pertama nama lengkap sama afiliasinya. Penulis kedua, kamu wajib nyantumkan Pak Iqlil karena saya itu apa guru pembimbing kamu, dosen pembimbing kamu, wajib kamu cantumkan. Contohnya ya kayak begini nih, biasanya itu mahasiswa saya itu ya. Misalkan, misalkan ini ya, misalkan. Lah ini misalkan mahasiswa saya Tirta Tovani lah kayak gini. Dia nyantumkan pembimbingnya Muhammad Tirta Tovani, terus nulis keduanya Pak Iqlil, ini pembimbing keduanya Rini Lindawati. Ini contoh aja. Ya. Ini saya kasih emailnya Pak Iqlil. Ya ini contoh kamu itu submit jurnal. Terus baru kamu upload selesai. Ada 5 tahap. Kalau kamu apa mau ngupload. Nanti kalau nggak bisa saya pandu ngupload dari apa share screen dari Zoom kayak gini. Oke, sampai mana tadi? Terakhir ya, style. Ya, tadi sama kayak template di situ juga ada stylenya kayak pustaka, referensi itu nanti ada caranya ngutipnya tuh ada caranya. Ada yang sudah tahu reference manager, ada yang pernah tahu reference manager, Zotero, Mendeley gitu ada yang tahu. Di Word kamu itu ada ini ya, ada toolbar di sini, ada file, home, insert, draw, cek. Halo, ada referensi. Nah, di sini kamu klik aja. Maaf, kok loading ya? Nah, di referensi ini di sini tuh ada insert footnote, insert citasi, gitu ya. Ada juga yang insert citasinya tuh pakai Mendeley. Nah, di sini. Nah, bentuknya kayak gini. Ini untuk pakai ini juga mungkin AI base ya, nggak tahu juga sih. Tapi ini memudahkan teman-teman untuk mengutip, ya. Bentuknya kayak gini. Maaf. Nah, kayak gini. Nanti kalau mengutip itu misalkan ya, saya contohkan. Misalkan saya mau ngutip ini misalkan kualitatif method misalkan. Tinggal gini aja, insert citasi, terus go to Mendeley. Misalkan saya mengutip punyanya Pak Iko sendiri, ada tanda petik di sini, kutip. Otomatis di sini itu nanti keluar, loh kan. Dan ini nyala, loh nyala. Daripada manual gitu ya. Dan ini nanti tuh juga ininya, bibliografinya, daftar pustakanya, nanti itu juga otomatis. Kamu nggak usah apa ini, repot-repot gitu. Nggak usah repot-repot. Untuk manual buat gitu.
Nah, itu contoh, contoh, reference manager. Ya, ini kayaknya kamu sudah paham. Sudah paham kayaknya. Nggak usah saya jelaskan secara detail. Ya, nggak usah saya jelaskan secara detail. Yang saya jelaskan secara detail harusnya ini. Judul sama apa tadi PR-nya tadi itu apa tadi itu PR kamu itu tugas satu itu maaf bentar ya. Nah, ini judul artikel ilmiah. Kedua, rumusan masalah. Terus ketiga, 5 jurnal bereputasi dan 5 buku. Nah, rangkuman. Terus draft artikel ilmiah lah. Ada empat, ada empat ya. Nah, kamu tinggal klik ini di sini ada submission gitu, tinggal klik aja. Kalau di sini nggak keluar, kalau punyanya kamu keluar nanti. Saya butuh waktu 5 ini ya. Langkah pertama, kamu jangan buat judul dulu teman-teman. Pasti bingung. Kamu ngumpulkan aja topik. Kamu topiknya apa? Kepingin translation, kamu carinya di Humata aja, nggak apa-apa di Humata ini. Translation teknik tah atau apa? Translation error gitu. Cari di Humata di sini. Humata itu punyanya UT, nggak apa-apa. Di sini tentang berapa ini? Mana nih? Ini hukum ya, bukan bahasa Inggris ini. Nah, atau ini tentang impact of story, English story in the classroom. Nah, ini critical analysis postkolonial. Agak agak nggak relevan ya. Kalau mudahnya itu translation teknik biasanya. Kayaknya di sini itu ini ya. Ada kok contoh karya sastra sastra Inggris. Ada banyak kok. Ah, di sini ada. Kamu milih yang mana ini? Saya downloadkan. Saya contohkan satu, saya bukakan satu. Yang penting itu temanya. Kalau temanya cocok, ya sudah kamu cocok ini. Ah, ini translate translating that. Ini hanya mentranslate that aja. The word that itu antara an ideational correspondence analysis of machine translation. Nah, dia itu pakai machine translation mungkin pakai Google Translate ya. Untuk mengerjakan, jadi ini bagaimana sih? Nah, ini keren ini UGM. Untuk mengetahui itu kan kamu mudah itu ya. That itulah ini misalkan ya. Hasil temuan menunjukkan bahwa dua mesin terjemahan. Oh, dia membandingkan dua translation. Pertama pakai Translate, mungkin ya satunya pakai ChatGPT mungkin gitu. Ternyata ada fungsi post modifier yang paling banyak itu 47%. Terus fungsi konjungsi. Fungsinya that itu loh untuk apa? Oh, ternyata untuk konjungsi, untuk menggabungkan kata. Terus fungsi apa lagi nih? Post determiner. Pada pertama bla 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 lah. Untuk itu kamu kan tinggal membandingkan antaranya translation AI translation dan Google Translate kan belum pernah ada yang neliti tuh. Nah, coba kamu itu coba teliti. Tinggal kamu ganti aja ini judulnya. Nah, ini contoh satu. Agak ribet ya. Dia soalnya nggak pakai GPT ini. Kalau pakai GPT ini, wah cepet ini. Hmm. Lanjut, nomor dua. Ini tipe-tipe yang menganalisis. Tipe dua, coba kita lihat. Nah, translation of addressing terms in the novel This Earth of Mankind. Kamu tahu Bumi Manusia? Novel Bumi Manusia ada yang tahu? Ada yang pernah baca? Tahu, Namanya. Mbak pernah, Aisyah pernah? pernah. Wah keren Mbak Aisyah, keren. Jadi kerangannya Pramudianan Tatur itu ya. Ada filmnya juga kok kalau kamu bosan novelnya bisa lihat filmnya yang pemerannya itu Mas Iqbal itu. Mas Iqbal Ramadhani ya. Bisa kamu lihat itu. Dia menganalisis terms itu berarti satu kata aja. Terms apa di sini saya lihat sebentar.
eh kok nggak ada? Bentar, 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 bentar. Saya cek. Ini loh, 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 ini loh. Jadi dia ingin mengetahui terms apa sih? Ini loh, tuan. The word tuan. Kata-kata satu kata aja. Dari satu novel itu kamu kepingin mengetahui tuan ini relasi kuasanya itu bagaimana sih? Some and solidarity representation ya. Power and solidarity representation antaranya power dan solidaritas. Refleksi kata tuan dalam novel Pram. Oh, tuan-tuan guru ini dengan nada formal and respecting. Berarti ini gurunya ini kayaknya ya. Tuan direktur, ini bosnya ini. Sama ini, formal direktur. Formal sama respecting. Ada yang casual ini. Tuan muda Minke. Nah, berarti ini kayaknya ini orang pembantunya gitu yang manggil pemeran utamanya. Pemeran utamanya namanya Mingke. Pemeran utamanya namanya Mingke. Tuan muda Mingke. Berarti dia itu kan ini ya, respecting juga. Banyak lah ini ada berapa kata. Lah, ini kan bisa di search lewat ChatGPT. Di search pakai Word aja bisa kan. The terms to one gitu aja. Kan bisa. Bisa kamu analisis novel seperti ini. Ini jenis anu ya. Nah, judul itu memang harus pakai teori teman-teman ya. Syaratnya judul itu minimal dua lah. Saya sudah ini sudah menganalisis ya. Dua lah. Itu teori dan objek penelitian. Wis, itu saja. Teorinya apa, terus objeknya yang dianalisis itu apa. Kalau tadi itu kan kita lihat dia itu kan ini ya, objeknya itu novel Earth of Mankind sama Translation of Addressing Terms. Ini termsnya pakai teorinya ini, pakai teorinya kita lihat dicek di bab 2 dia nggak ada. Pakai ini. Nah, ini kan dia juga ini deh, teman-teman ya. Lihat, lihat, lihat. Dia itu menganalisis ya, penilaiannya sebelum-sebelumnya. Nah, ini kan dia menganalisis ya. Sangat bagus dia. Nah, dia power relation kayaknya dia itu pakai teorinya ini, pakai teorinya apa yang power relation itu? Saya kok lupa sih. Harusnya di sini ada nih, tapi kok nggak saya temukan. Maaf, 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 maaf. Harusnya di sini nih. Power relation itu orang sosial ini kan anu hafal nih. Yang ini yang apa namanya itu eh, orang itu punya status sosial kalau ada power relation gitu ya. Terus ada ini apa status ruang ruang status dia itu di mana ruangnya. Kalau dia itu di kelas meskipun dia itu guru tapi dia dihormati sama anak-anaknya begitu dan lain sebagainya. Pokoknya dalam sebuah teori itu nggak boleh dari opini kamu harus pakai teori. Kamu tinggal meneruskan teori itu dengan objek yang berbeda gitu aja. Soalnya S1 ya, santai aja. Ini ini contoh teori apa judul yang kedua. Sekarang yang ketiga nih, yang ketiga nih. Yang ketiga nih saya downloadkan. An analysis of translation strategies lah. Strategi penerjemahan pada idiom. Sebuah idiom found in novel Harry Potter and the Philosopher's Stone. Nah, ini teorinya ini nih, teman-teman. Translation strategies di sini. Kayaknya ini nyumak deh. Di sini tuh pakai nyumak. Novelnya aja yang berbeda. Teman-teman cari novel yang terbaru. Misalkan saya pernah baca novel orang Indonesia itu namanya tuh judulnya itu lucu, Ikan Julung-Julung. Diterjemahkan ke Inggris ada dan belum ada yang neliti. Kamu aja lihat idiomnya, cari idiomnya kan enggak harus semuanya. Tadi itu kan terms ya. Idiom itu kayak kayak ini loh, Rek, idiom itu.
peribahasa gitu loh. Kamu cari peribahasanya aja, diterjemahkan ke Indonesia Inggris, Indonesia ke atau kebalikannya vice versa. Itu bagaimana sih strategi translationnya? Nah, ini ada apa itu temuannya? 8 data menunjukkan di sini mana sih? Idiom itu memiliki similar meaning. Nah, di sini 8 data itu ada 8 data ditemukan ternyata sama idiomnya, maknanya juga sama. Tetapi dissimilar from three data, tapi 3 data ada 3 data yang tidak sama. Hmm. Ada yang omission, ada yang ini idiom of similar meaning and form. Nah, ini kan. Nah, semi idiom ada 4 data. Nah, kamu teorinya tinggal kutip aja punyanya ini gitu. Terus objeknya saja yang berbeda. Ini tinggal ini ya, tinggal kamu teman-teman eh, suka yang mana itu. Ada yang mudah Pak. Ini terms yang tadi itu bumi manusia itu tadi terms. Kalau ini idiom. Coba yang nomor 4 apaan tuh? Kita harus temukan topik dulu. Langkah pertama itu kita harus punya topik. Topik itu dari tema yang ingin kita peneliti itu tentang apa sih? Hmm. Nah ini translation analysis tapi dalam kacamata syntactic, semantic, and pragmatic strategies used in translation website. Nah, kita teliti websitenya. Atau kamu teliti ini ya, biasanya itu kan di jurnal itu ada abstrak ya kayak gini abstrak ini. Abstraknya itu biasanya itu ada Indonesianya, atasnya Indonesia, atas bawahnya itu bahasa Inggris gitu. Lah, kamu teliti itu secara sintaktik, semantik, and pragmatic. Hmm. Atau kamu teliti ininya, kamu teliti terjemahannya, nggak harus ini ya, website ya. Terjemahannya anak-anak sekolah bisa kalau ada yang jadi guru di sini. Terjemahannya ini AI sama Google Translate misalkan. Terus apalah gitu. Kamu lihat dari sintaktik, semantik, and pragmatiknya. Tahun kemarin, maaf, 2 semester ya. Dari sekarang itu kemarin itu ada yang ini, ada yang tertarik dengan penelitiannya Pak Iqbal. Jadi eco translation. Jadi translation yang memiliki sense of ecology. Jadi ekologi itu kan kita itu sama 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 rasa gitu ya, egaliter gitu ya. Kamu nggak jauh lebih tinggi daripada saya dan kebalikannya begitu. Translationnya itu kalau biasanya nih ya teman-teman ya maaf ya ada yang rasis nih orang Indonesia novel Indonesia diterjemahkan ke orang Inggris atau orang Amerika. Biasanya penerjemahnya itu ngawur apa gitu agak mendowngrade orang Asia gitu atau agak rasis lah. Nah itu bagus itu temuan seperti itu sangat bagus. Temukan itu dan kamu tulis gitu. Itu Michael Foucault itu negosiasi penerjemah itu ternyata menegosiasi saya ini first class, second class atau third class gitu di dalam sebuah sosial serta sosial menegosiasikan dirinya itu seperti apa begitu. Itu Michael Foucault itu. Keren keren keren. Teman-teman itu keren-keren itu. Saya kemarin itu lihat itu ada saya pikir ini ya, kamu tuh Gen Z semua ya di sini. Mohon maaf ya. Ternyata Gen Z itu keren-keren, nggak seperti yang diberitakan di berita-berita TikTok atau apa gitu. Ternyata keren-keren, mereka baca. Nah, kita, kita apresiasi itulah. Nomor 5. Ini contoh ya, contoh. An analysis of translation technique and translation quality. Lah, ini teknik dan quality di film. Oh, bukan, di judul no apa? Puisi. Love and Misadventure. Nah, puisi juga bisa Pak diteliti Pak, boleh. Kamu lihat kualitas translationnya. Tapi ingat ya, yang terjemahkan bukan kamu. Yang terjemahkan itu dari pengarangnya sendiri atau ada orang yang menerjemahkan. Nggak harus orang sih, ChatGPT juga bisa. Kamu lihat kualitas terjemahannya ChatGPT. Begitu. Dengan Google Mau Translate. lagu kok? Siapa? Tanya? Lagu. Lagu boleh. Lagu boleh. Biasanya kan di ini ya, ada subtitlenya itu ya, lagu ya. Boleh tuh.
Kayak lagunya si siapa? Lisa Blackpink misalkan. APT itu diterjemahkan di Indonesia jadi apa tuh? Nah, itu kan ada culture di situ ya, ada fenomena minum apa anak apa orang Korea itu habis minum-minum gitulah. Kalau saya nggak paham detailnya. Itu kalau di Indonesia kan di Indonesia kan nggak ada tradisi seperti itu. Lah, terjemahan translatornya itu gimana tuh? Translate APT ataukah literal translation kah? Itu kan jenisnya kan banyak ya. Ini kalau eh, kita lihat tekniknya. Terus kualitasnya. Wah, ini keren ini. Translation quality ini nyumak juga. Jadi ada level kualitas dari sebuah translation. Harusnya di sini ada nih, terlalu besar. Nah, kamu karena research questionnya itu apa? Maaf, title-nya ada dua, berarti research questionnya juga dua nih tentang apa? Teknik di sini ya, word translation teknik dan translation quality di sini. Accuracy and readability in poem. Nah, begitu. Lah kamu tinggal ngutip aja ini apa teorinya. Objeknya yang berbeda, song. Tapi katanya Bu Widiastuti, kaprodi kamu ya, ketika kamu ikut Zoom kemarin kalau kamu datang, itu sekarang song itu ditolak gitu ya. Tapi kalau Pak Iqbal enggak apa-apa. Kalau bagus, alasannya kuat gitu ya. Kalau kamu asal-asal terjemahkan terus asal-asal menganalisis itu ya, wah itu jangan ya, jangan. Pokoknya saya hargai effortnya, bukan saya hargai apanya. Hmm. Saya juga sama kayak kamu, Rek. Saya tahu kamu tuh apa akhir-akhir ini tuh terlalu terlalu apa namanya? Mohon maaf, menggantungkan dirimu ke ChatGPT. Tapi hati-hati itu, ChatGPT itu hati-hati. Hati-hati. Caranya menggunakannya itu hati-hati. Nah, ada 11 teknik dalam penerjemahan. Ini ada 11. Yang tertinggi ternyata establish equivalence 30. Ya, ada 30. Persentasenya 100. Jadi seluruhnya translation-nya itu menggunakan establish equivalence. Kamu contohnya di sini. To new beginnings, ya, in fear and faith and all it finds. Memasuki permulaan-permulaan. Loh, ini. Apa ini? Dalam kesangsian dan keyakinan dan semua warna yang dipendarkan. Wah, keren ya. Apa ini ya? Sesulang. Nah, saya menerjemahkan ini. Bagus banget ini bahasanya. Itu kamu analisis. Objeknya, lah yang kamu tahu cara triknya ya. Song itu kan ini ya, song itu kan banyak sekali song itu. Mbak, tadi siapa tadi yang tanya? Mbak Reli ya. Lah, kamu jangan asal pilih song. Song yang memang dia punya kualitas. Buktinya apa dari dia kualitas? Dapat Nobel Prize, dapat penghargaan atau dari award atau apalah gitu ya. Dia itu berkualitas. Jangan asal ini apa menerjemahkan misalkan koplo gitu ya. Dangdut koplo kamu ada yang terjemahkan ke Inggris versi Inggrisnya terus kamu terjemahkan, wah bahaya itu. Tapi nggak apa sih kayak gitu nggak apa. Yang penting ada fenomena yang unik di situ. Ada fenomena yang menggelitik gitu lah. Sinyalmu kamu kencangkan gitu. Sinyalmu kamu kencangkan. Terakhir terkait judul ini ya. Jam berapa sekarang? Masih jam 9. Oh, 18, 19.20. Loh, kok sudah habis waktunya, Rek? Sekarang berapa nih? Oh, masih jam 8 kaget, Pak. 1 jam lagi ya, teman-teman ya. Santai aja ya. Si judul ini. Apaan nih? Translation analysis. Lah, ini kan song lyric into English. Analysis of Indonesian song lyric into English. Nah, dia itu menerjemahkan, menganalisis lagu Indonesia ke lagu Inggris. Temuannya apa? Temuannya di sini biasanya. The result show that the mostly translation method used. Nah, ini. Ini.
ini menarik ini kayak gini gini. Nggak apa song ini nggak apa. Yang penting kan semuanya lucu gitu ya. Semuanya ada yang oh ternyata ini nih. Nah, dia pakai nyumak translation theory di sini. Ya, ada diagramnya. Ada word translation, ini pertama, ada apa? Dua. Literal translation, ini jenis-jenis ya, berarti dia menganalisis jenis-jenis translation. Ada faithful translation, tinggal kamu copy, paste teorinya ini, terus kamu cari lagu yang unik gitu kan bisa. Untuk judul ya. Tapi ingat, judulnya itu, lagunya, maaf, maaf, lagunya itu bukan kamu yang menerjemahkan, tapi ada memang platform atau orang yang menerjemahkan, terus kamu analisis terjemahannya itu benar apa tidak sih, atau kualitasnya itu baik apa tidak sih, atau jenis translasinya itu apa sih, jenisnya itu yang banyak nih, gitu. Ya, oke, oke, sudah ya. Judul itu intinya kamu harus punya teori dan objek, dua aja. Ini dua. Terus abstrak. Ada pertanyaan terkait judul, terkait tema atau dan lain-lain lah, topik atau apa? Bapak, maaf saya izin bertanya, kan saya tuh Ya. rencananya tuh pengen lagu bahasa Inggris, tapi liriknya itu banyak mengandung idiom kayak gitu. Oh, Cuman malah bagus sekali. Jadi kamu nanti tuh judulnya tuh idiomatic translation gitu. Kamu fokus idiomnya saja. Malah bagus itu. Kalau kalau ini idiom itu kan peribahasa ya, maaf ya, peribahasa betul iya, kan? Apa saya iya gagal nanti paham ya? saya iya nanti saya izin kirim ke Bapak liriknya ya. Boleh, nanti saya lihatnya dulu. Nah, boleh, boleh, boleh. Silakan. Malah bagus itu. Idiom itu tadi kan ada contohnya ya. Yang idiom tadi itu ya, yang tipe soal apa tadi? Yang nomor tiga mungkin ya. Lah ini yang nomor tiga. Contohnya yang idiom. Nanti kamu apa teorinya ambil yang ini strategi penerjemahan idiom found in misalkan song apa gitu ya. Oke. Baru kok ini 2022 ya, 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Bisa ini, Mbak. Siapa? Tadi barusan Mbak Retno ya, Aisyah, Mbak Aisyah. Oke, lagu boleh lagu. Paling enak ya lagu ya, soalnya cepet ya, pendek ya. Yang pendek lagi puisi, cerpen begitu ya. Novel bisa, kamu cari idiomnya saja. Atau tadi itu kayak tadi itu terms atau satu kata aja, satu kata tapi di novel itu. Teman-teman sih biasanya itu ini deh, teman-teman itu pakai translation teknik. Biasanya itu kebanyakan itu translation teknik. Sastra, sastra terkait novel enak novel cerpen itu. Itu. Kalau sudah kita move ke abstrak, tapi tugasnya itu pakai abstrak kah? Coba saya lihat. Kayaknya enggak pakai deh. Hanya research question. Oh, kan error nih. Setelah judul itu tugasnya itu rumusan masalah. Rumusan masalah. Tapi kayaknya saya harus menerangkan ini ya, menerangkan kerangka ya, kerangka dalam sebuah artikel. Kerangka dulu. Atau kalau kamu capek ini ya, abstraknya ini tidak bisa diterangkan ya, karena apa? Abstrak itu sebenarnya itu simpulan di muka ya, kesimpulan di muka. Kalau sudah jadi, baru apa bisa nulis abstrak. Kalau belum jadi tidak bisa kayaknya. Abstraknya itu belum ada findingnya. Jadi kamu ngapain setelah judul? Setelah judul itu kamu seharusnya itu buat introduction. Ya, introduction itu biasanya itu 500 kata, nggak banyak-banyak. Yang terdiri dari pertama ya, research gap from previous study, fenomena atau tujuan riset. Jadi kalau kita lihat contoh, kita lihat contoh nih, paragraf satu itu harusnya ngomongnya fenomena atau permasalahan atau apalah gitu. Kita coba dari nomor satu.
paragraf satu itu dia ngomong apa. Nah, mantap ini. Jadi translation nowadays ya, nowadays akhir-akhir ini translation does not merely involve the manual translation process by human translator. Lah, akhir-akhir ini penerjemahan itu enggak pakai manual translation, pakai manusia tapi menggunakan apa ini? Global Information and Technology lah. Dia ngomongkan ternyata akhir-akhir ini tuh pakai AI semua, Pak. Nah, itu ini nih. Ini namanya fenomena. Jadi paragraf satu itu jangan definitif ya, teman-temannya. Kamu menjelaskan definisinya translation misalkan. Translation adalah bla 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 kayak tugas kamu ketika mata kuliah gitu. Wah, salah wis. Gagal wis ya. Nggak boleh ya. Jadi pertama itu biasanya itu memang kayak gini, translation atau tadi itu apa tuh? Eh tujuan riset untuk mengetahui apa gitu ya, untuk menganalisis apa, untuk agar apa gitu ya. Atau langsung research gap dari penilaian terdahulu. Tapi ini nggak usah nggak apa-apa. Yang penting ini dua ini. Terus kamu tahu SWOT? SWOT itu kan strength, weaknesses, opportunity, threat sama ini loh, Rek. Apa? Ya sudah threat, T-nya threat. Nah, kayak gitu buat introduction itu. Kamu tunjukkan fenomena sosial di Indonesia itu seperti apa. Kedua, paragraf kedua, kamu tunjukkan kalau dari fenomena itu ada permasalahan yang harus diselesaikan. Permasalahan itu bisa dianalisis menggunakan research question. Ini RQ, ini kan research question. Di situ akhirnya muncul. Kalau kamu pakai research question, kalau judulnya itu teknik, ya ini apa nih? Jangan yang ini. Apa ini? Lah, jangan yang ini. Yang ini aja. Yang ini aja, yang ini aja contohnya. Nah, misalkan analisis translation teknik gitu ya. Berarti research question tadi itu saya sebutkan. Teknik apa yang digunakan dalam menganalisis sebuah puisi? Nah, ini. What translation technique used in translation poem? Nah, ini kan. Iya, gitu. Jadi research question itu mencerminkan judul. Gitu. Nggak boleh jauh-jauh. Nah, lagu kan di Spotify itu kan ada lagu yang tabnya tertinggi gitu ya di Spotify. Itu kamu teliti, kenapa kok populer? Bisa kan? Atau film sekarang apa ah, yang populer hari ini? Film apa ya? Film apa ya, teman-teman ya? Sabtu malam Minggu nggak nonton lah kamu? Kamu nggak jalan-jalan dah? Apa film apa ya yang akhir-akhir ini ngetren ya? Film horor-horor gitu ya, Indonesia. Adolescence, Pak. Apa? Apa? Yang Indonesia itu horor-horor gitu kan? Iya. Kalau orang luar itu apa ya sekarang chartnya? Ya saya juga nggak tahu ini. Nah, itu diterjemahkan. Kalau bisa rating IMDb-nya tinggi, itu 8 ke atas gitu. Adolescence, Pak, film luar yang lagi rame mah. Oh, Adolescence, iya. Wah, iya itu keren itu. Kamu cari ini kata-kata yang idiom juga nggak apa-apa itu, biar nggak capek-capek. Atau kata-kata yang bahasanya itu istilah ya, tapi istilah itu ternyata sama, biasanya kan kamu kan ada subtitlenya gitu ya. Kamu kan paham bahasa Inggrisnya. Nah, subtitlenya kok gitu tuh. Subtitlenya kok sama subtitlenya kok digitukan. Nah, itu kamu capture analisis. Itu. Ada yang aneh ini. Nah, itu analisis. Enak kok orang-orang sastra Inggris itu enak kok. Novel, puisi, lagu, film gitu. Apa tugas karirnya itu bisa cepat gitu. Ya seperti itu. Mhm. Lanjut. 500 kata ya. Terus kontribusi. Biasanya itu kontribusi itu ada dua macam. Theoretical contribution sama practical contribution. Biasanya. Jadi temuan ini tuh nanti kalau sudah berhasil ditemukan,
berkontribusi melihat kualitas terjemahannya anak SMA se-Indonesia, gitu misalkan. Yang diwakili oleh SMA 1 Jakarta misalkan begitu. Ternyata SMA 1 Jakarta itu kualitasnya tuh tinggi-tinggi banget nih, keren-keren anak-anak itu literasinya bagus-bagus. Lah, jadi ini kan penting ya untuk melihat tingkat pemahaman bahasa Inggrisnya anak-anak gitu di tingkat level SMA. Saya lupa Pak, nggak punya bukan seorang guru, tapi saya mau nih melihat tingkat level atau translationnya anak-anak itu bagaimana. Ya kamu kan bisa apa random sampling apa sebar angket kemana gitu kan? Apa anak-anak disuruh atau ini cari 5 orang gitu terus lima-limanya itu dibanding-bandingkan kan bisa. Tetangga-tetangga kamu gitu terus menerjemahkan. Nah, boleh itu. Yang penting kan ini mentaati aturan metodologi. Nah, ini saya terjemahkan. Pokoknya introduction sekarang itu setelah judul introduction itu tentang ya ini empat ini tentang kenapa kok penelitian itu penting dilakukan. Namanya background itu kan begitu. Intinya itu kan kenapa kok penting? Oh ternyata fenomena saat ini orang Indonesia itu tidak butuh human translation. Ternyata pakai AI translation itu sudah cukup. Nah, kamu kalau mau analisis AI-nya juga boleh, Rek. Kamu lihat ininya ya. Anak-anak itu pakai translation itu ngepromnya pakai apa sih? Pakai diksi atau kosakata apa sih? Gitu. Kamu lihat gitu. Atau kamu lihat bahasanya ChatGPT atau AI ini dalam menerjemahkan itu dia sudah baik atau salah sih? Nah, kamu lihat itu. Di rumah aja kan bisa itu kan kamu ya untuk melihat translationnya ChatGPT gitu dalam menerjemahkan sebuah puisi gitu atau apa lagu gitu gimana di ChatGPT boleh kan dan sekarang lagi tren kan AI ini. Ya, bolehlah kalian apa melihat itu di Indonesia ada kah Pak penelitian tentang kayak gitu coba cari tadi itu di Google Scholar atau Sikimago JR tadi itu ya untuk melihat atau Open Knowledge Map. Nggak ada yang nggak ada di dunia ini pasti ada tinggal kamu mau cari atau enggak gitu aja. Oke. Lanjut ya, ada pertanyaan untuk introduction atau background sebelum saya lanjut. Research question itu kamu nggak usah capek-capek ya tinggal anu aja suruh ChatGPT gitu aja selesai. Yang penting itu saya tuh ini tugas kamu tuh judul research question, resume dari ini resume dari 5 jurnal atau 5 buku 10 tahun terakhir sama kerangka. Saya tunggu minggu depan kerangkanya gimana. Ya ini kan saya nerangkan kerangka ya sambil nerangkan kerangka. Introduction-nya kamu apa tentang apa fenomena tentang apa. Terus nomor 2 ini novelty. Novelty-nya itu novelty itu apaan sih Pak? Novelty itu artinya itu kebaharuan. Kebaharuan itu berarti lihatnya itu kamu itu sering-sering pakai Humata atau pakai AI yang lain. Tanyakan. Misalkan kamu pakai Humata ya, kamu upload 5 artikel ke Humata. Tanyakan novelty-nya apa nih? Kalau saya buat artikel yang sekarang dijawab sama Humata. Novelty itu artinya kebaruan. Kebaruan itu dibagi 3 macam ya. Theoretical novelty, theoretical gap ya sama ya. Methodological gap sama practical gap ada 3. Biasanya itu 3 itu pilih satu cukup. Misalkan ya, kamu menggabungkan teorinya Newmark sama Levin misalkan begitu. Keluarnya apa? Antaranya Newmark, translationnya Newmark, dia itu kan orang translation ya. Dengan orang linguistik misalkan apa tadi itu semantik sama pragmatiknya misalkan. Jadi sebuah teori baru, menggabung-gabungkan teori gitu. Atau metodenya, contohnya begini, kan fenomenologi sama misalkan fenomenologi dengan case study, kamu gabung fenomenologi sama case study. Ada yang
Belum paham tipe-tipe metode penelitian? Saya jelaskan kalau nggak paham. Ada banyak penelitian soalnya. Dan ini waktunya nggak cukup ya. Biasanya kamu itu pakai metode penelitian ini deh, kualitatif, deskriptif biasanya. Deskriptif, kualitatif begitu. Sebenarnya banyak ya. Kalau Pak Ikil ini pakai ini transformative case study. Ada yang temannya Pak Ikil itu ada yang pakai narrative inquiry. Jadi nanti itu bab-babnya itu atau findingnya itu kayak cerita novel gitu. Apa disertasinya? Apa artikelnya? Ada yang ini, teman-teman, ada yang keren namanya photo voice. Ada foto gitu tapi dia itu berbicara. Kamu tinggal mendeskripsikan foto itu tentang apa gitu. Misalkan ada bahasa yang tidak bisa ditekskan. Ada kan? Kita kan berbahasa kan tidak harus bentuk teks. Ada bisa simbol atau sign gitu ya. Ada suara, ada macam-macam lah. Nah itu kebetulan itu simbol atau sebuah tanda ya, sign gitu ya. Di capture sama dia, terus di ini di foto voice kan. Ada suara apa ini, ada apa deskripsinya fotonya. Tapi yang kamu pahami kan cuman deskriptif ya nggak apa-apa. Deskriptif, kualitatif itu mendeskripsikan. Itu yang biasanya teman-teman itu yang kualitatif ya, yang menerjemah. Tapi ada juga yang pakai kuantitatif atau kuantitas ya, pakai angka-angka, pakai SPSS atau pakai numerical data ya. Nggak apa-apa. Di situ banyak ya tipe-tipenya. Tapi zaman kamu nggak saya jelaskan hari ini nggak akan habis itu tipe-tipe metodologi kuantitatif sama kualitatif. Takutnya nanti nggak selesai-selesai malah. Yang penting saya itu hari ini tuh menjelaskan apa, apa fokusnya ya objeknya itu kerangka, research question, sama judul. Harus fix hari ini. Saya harus selesaikan itu minggu depan saya tagih. Satu-satu ya. Teman-teman harus no silly ya, no silly question atau silly presentation. Saya hargai semuanya. 1 jam Pak Iqbal teori, nerangan teori tentang apa materi yang selanjutnya, gitu ya. 1 jamnya teman-teman present, ya demi lulus ya. Atau teman-teman sudah punya draft artikelnya, langsung aja nggak apa-apa, kamu presentasikan. Saya bebas, ya bebas, nggak harus judul, gitu. Minimal ada judulnya lah, gitu deh. Ada research questionnya, ada kerangka. Sekarang ada ChatGPT ya. Kamu kepingin misalkan artikel yang nomor tadi itu yang nomor 5, kamu masukkan ChatGPT. Buatkan kerangka yang mirip dengan penelitian ini, tapi objeknya lagu ini. Misalkan begitu. Sudah dia buat kerangka. Tapi ya gitu ya, promptnya yang detail ya. Promptnya itu yang detail. Kayak kamu kasih dia itu wacana kalau kamu ini seorang mahasiswa yang ingin menulis sebuah artikel. Promptnya itu kayak profesi dulu. Nah, gitu. Hati-hati kan prompt engineeringnya juga harus kuat gitu lah. Lanjut, 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 lanjut. Lah, 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 lah. Literature review. Nah, ini agak capek nih. Waduh, duh, duh, duh. Lah, di sini itu fungsinya kamu meresum tugas kamu 5 artikel. Nah, sekarang praktek aja lah. Humata mana Humata? Mana Humata ini? Humata.ai, nggak salah ya. Humata, Humata. Humaya, Pak. Humaya ya, yang AI itu ya. Bukan, bukan untuk meresum itu Humata, Rek. Untuk meresum nggak salah Humata nggak ya? Sepertinya Humata deh. Kalau jurnalnya namanya Humaya, kalau jurnalnya kita. Ini Humaya. Kalau untuk ngeresum, untuk ini loh, Rek. Apa, mana, apa? Saya orang Surabaya ya, jadi ngomong rek, maaf ya. Ini loh, bab 2-nya itu loh, literature review yang 900 kata. Kamu tuh harus meresum 5 sampai 10 preview study atau artikel yang terdahulu gitu ya. 5 atau 10, 5 artikel, 5 buku atau 10 artikel semuanya nggak apa-apa gitu ya. Masa kamu nggak bisa?
Kan tinggal aks Humata aja di sini. Tinggal upload aja. Mana nih? Kok saya tiba-tiba disuruh bayar? Sudah nggak gratis kayak ini Humata. Maaf, 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 maaf. Coba sih gini aja. Oh, error nih. Masa nggak bisa Humata nih? Bisa ah. Harusnya bisa dong. Nah, tinggal apa namanya? Upload dokumen. Misalkan kita tadi tuh punyanya siapa nih? Misalkan ini ya, open. Tinggal download aja, tinggal di download aja. Nah, misalkan ini. Masa nggak tahu deh teman-teman deh, apa aplikasi AI-nya ini? Tahu kan? Tinggal kamu aks, tanyain, suruh apa dah. Oke, sabar ya. Nah, ini sudah langsung saya nggak ngapa-ngapain, dia sudah ngeresum ya. Jadi summary-nya itu the the document is bibliometric record of Indonesian Journal of English Language. Oh, ini punyanya Pak Iklil ini. Yang kemarin ini, enggak yang ini, saya yang mau yang ini, Aksumata. Bukan yang ini, bukan yang ini. Ini kah? Mungkin tak kedetek ya mungkin ya ini. Kayak gambar gitu ya. Salah semua gitu ya. Coba lagi. Tak bisa. Oh, nggak bisa, Rek. Kamu search sendiri ya, nanti kayaknya error ini Pak Iklil ini. Karena pakai Zoom ini ya. Pokoknya ini pakai Humata, nanti kamu bisa semualah. Kamu tanyain apa, kamu resum, suruh ngeresum. Kalau nggak bisa, kamu pakai ininya, apa, pakai ininya, pakai abstraknya itu. Nah, 5 tahun terakhir. 10 tahun terakhir, 10 artikel atau 5 artikel, 5 buku gitu. Bukunya yang lama nggak apa-apa, nggak apa. Pokoknya punya nyumak itu kan sudah lama orangnya, nggak apa-apa. Bebas kalau buku. Kalau artikel wajib 5 tahun, 10 tahun terakhir. Itu ya, 900 kata kamu cari gapnya atau novelty-nya juga ini. Terus nomor 2, theoretical framework. Contoh ya ini. Untuk mengetahui apa saya kemarin ngajari mahasiswa tentang ini ya. Jadi kamu sekarang contohnya itu misalkan translation teknik gitu ya, translation teknik ya, sama ini sama translation quality ya, quality. Jadi semakin tekniknya itu semakin begini, ternyata kualitasnya semakin bagus. Nah, kayak gitu. Wajib punya teori gitu ya. Wajib punya teori di literatur review. Baru metodologi. Ini sudah saya promkan sebenarnya kamu. Tinggal ini masukkan ke ChatGPT sudah selesai kamu ini. Ini nggak wajib ada ini. Yang nomor 6 nggak wajib ada. Saya merah-merah gini lah. Yang penting hari ini kamu itu tahulah kerangkanya, metodologinya. Saya tahu besok. Oh, ternyata dia tuh pakai deskriptif kualitatif. Gitu. Terus dia pakai teorinya ini nyumat. Gitu. Terus dia itu sudah meresum 10 artikel. Intinya tentang apa nih? Gitu. Saya udah tahu lah. Findingnya belakangan aja. Yang penting tiga ini ya. Introduction, literature review, metodologi. Yang paling sulit sebenarnya bukan ini ya. Kalau ini kan bisa.
Yang paling sulit itu cari objek. Itu butuh waktu banyak sekali itu. Objek yang cocok gitu yang mana. Itu yang sulit. Lagu ada yang tadi itu sudah Mbak Aisyah tadi lagu, ada yang film, ada yang novel itu susahnya minta ampun. Mana ya objek yang saya cocok gitu ya. Nah, makanya saya di sini itu. Teman-teman bisa ini ya ke Gramedia, ke Gramet tuh. Terus ini kamu lihat ada buku-buku yang berbahasa Inggris di situ, yang agak buku paket gitu, anak-anak sekolah. Itu ada yang pakai bahasa Inggris biasanya. Nah, translationnya itu kadang-kadang itu salah ya, karena saya sudah lama ngajar ya. Jadi saya tahu oh, ini salah ini, nggak nggak apa English but terdengar Inggris tapi bukan Inggris ya. Sound English but not English. Kadang-kadang begitu. Buku bisa kamu analisis translation teknik dalam buku ini, gitu. Buku paket pelajaran anak-anak itu. Atau kalau kamu seorang guru malah enak, kamu lihat kualitas translationnya anak-anak dalam menerjemahkan puisi gitu. Malah kalau guru malah objeknya banyak gitu ya. Apalagi ya? Ada pertanyaan? Kayaknya sudah deh. Capek deh ya. Sabtu teman-teman ini bekerja kah? Sabtu-Sabtu juga juga bekerja ya, weekend-weekend gini ya. Nggak libur ya, shift-shiftan gitu ya. Hmm, apa yang kurang ini? Saya kira semuanya sudah apa? Saya sudah utarakan gitu ya. Dan di setiap sesi ini saya cantumkan ini kok. Dan saya cantumkan, oh iya, ini ya, 4 Mei ya, terakhir ya. Jangan sampai telat. Karena kalau telat ini tugas dua nanti nggak bisa diupload. Kalau tugas dua nggak bisa diupload, tugas tiga nggak diupload, begitu. Nanti kamu nggak malah nggak lulus. Upload aja seadanya. Nanti kita review minggu depan. Aktivitas belajar 4 kutipan. Minggu depan kita bahas minggu depan lagi ya, 2 minggu lagi berarti kita apa praktek install Mendeley dan caranya mengutip ya dan membuat daftar pustaka yang baik. Fokusnya itu. Dan untuk sekarang cukup. Ada pertanyaan teman-teman? Sebelum saya tutup, udah capek ini. Terlalu cepat. Permisi Pak, untuk kisi-kisi Scopusnya bisa buat dikirim ke WhatsApp lagi nggak Pak? Siapa tahu ada yang mau apa Oh, baca boleh. baca lagi gitu, biar nggak keliru. Boleh. Nanti saya kasihkan ke grup ya, WA Ya, grup ya. terima kasih Pak. Oh ya, teman-teman ya, kalau WA saya jangan marah ya kalau nggak saya bales ya. Biasanya itu kalau anak saya itu iseng gitu ya, dibuka-buka, kadang-kadang itu di utek gitu HP-nya. Mohon maaf ya, jangan marah ya kalau balasnya lama atau atau apa gitu ya, mohon maaf. Jangan marah, sekedar info. Ya, tadi Mas Ahmad Salman ya, nanti saya masukkan ke ini kisi-kisinya. Sebenarnya ada lagi kisi-kisinya, cuman agak ribet ya. Yang paling mudah di saya resume itu tadi. Intinya kerangka hari ini tuh pokoknya kerangka, judul. Kamu punya punya ide lah, aha, saya punya ide pakai ini. Kalau teori itu banyak teman-teman ya, banyak sekali. Yang paling sulit itu objeknya. Yang saya teliti itu objek apa gitu, yang itu yang sulit. Objeknya itu lagu siapa gitu ya. Dan katanya Bu Wisdestuti, Humata, maaf maaf Huma ya, ini sudah nggak nerima lagu-lagu itu nggak nerima sudah. Kayaknya nilainya agak jelek lah. Misalkan kamu nggak sempet buat karya tulis ilmiah gitu ya, nggak punya publikasi jurnal gitu ya. Kamu tinggal ngupload jurnal pakai apa? Ngupload di tugas 1, 2, 3, 4. Tapi judul kamu lagu, pihak UT itu kayaknya maksudnya yang apa penilai yang kedua itu ngasih nilai jelek kalau lagu itu.
Bahkan kemarin itu kejam ya, agak kejam ya. Saya sudah tidak nerima anu Pak, lagu terlalu banyak begitu katanya pemateri kemarin. Nggak tahu juga ya, hati-hati gitu aja lah. Masalah lagu hati-hati. Paling enak itu ini deh, aman itu ini cerpen gitu, nggak terlalu panjang gitu ya. Tapi sekarang nggak populis ya. Film itu mungkin yang enak, film, film-film apa yang dapat awards atau Nobel Prize gitu ya. Kamu ini, kamu analisis idiomnya atau analisis terms-nya atau kamu analisis jenis teknik translationnya itu pakai teknik apa sih gitu. Atau kamu analisis kualitas penerjemahannya itu dia tuh readability levelnya itu sampai berapa. Keterbacaannya itu level berapa dia. Begitu. Ya, ada lagi. Tadi itu ada Mas Ahmad Sulaiman. Ada yang bertanya lagi, silahkan. Sebelum Izin Pak, berarti kalau misalnya jadi lagu nggak boleh gitu Pak. Kalau misalnya puisi sama juga nggak boleh. boleh. Bukan nggak boleh, kayaknya Hmm. nilainya jelek aja sih Iya, kayaknya. betul. Berkurang nilainya itu Berkurang, berkurang gitu loh. nggak maksimal gitu kayaknya. Iya, betul. Dikhawatirkan nilai kamu itu nanti itu jelek. Tapi ada Cacat. solusi ya, Mbak. Tadi siapa tadi? Aisyah, Mbak Laili ya. Kamu Aisyah, upload aja, Mbak Laili upload aja di artikel di jurnalnya Pak Iqbal tadi itu loh, yang mana nih? Tadi yang tadi itu mana? Nah, ini Prapanca International Journal of Humanities and Social Studies ini. Masuk ke sini aja nanti eh, kamu dapat dapat ini, dapat LOE dari Pak Iqbal atau Letter of Acceptance, apa surat penerimaan gitu. Terus linknya kamu copy, kamu taruh di tugas 4 lulus. Meskipun kamu itu lagu, nanti wakil yang ngatur ininya. Pokoknya kamu serius ya, nggak boleh ini ya, nggak boleh asal-asalan terjemahkan. Maksudnya nggak boleh asal-asalan nulis gitu ya, hati-hati lah gitu. Ini rekam jejak digital ya, kamu jangan ampun jangan ini, jangan main-main sekarang. Kena hak cipta bahaya nah. Heeh. Itu ya Mbak Aisyah ya atau Mbak tadi itu ya Mbak Laili ya. Ada lagi tugas? Tugas. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan ini mumpung masih awal-awal ya tadi mohon maaf eh, banyak bicara gitu. Jadi memang mending gitu ya, mending gitu. Sudah cukup hari ini 1 jam 46 menit kita apa saya di waktu ini share screen saya ini di Zoom saya ini. Masih ada waktu sekitar 15 menit sebenarnya. Tapi kalau sudah tidak ada yang ditanyakan dan sudah paham semua, clear semua, malah lebih baik gitu ya, lebih baik. Yakin ya, nggak ada ditanyakan ya? Minggu depan kita main delay. Kita apa saya harap teman-teman bisa bawa laptop gitu ya minggu depan dan install di laptopnya itu 2 aplikasi. Sementara ya, 2 aplikasi. Pertama, Mendeley Desktop ya, pertama Mendeley Desktop. Yang kedua, Grammarly. 2 itu. Nanti kita caranya ngutip minggu depan prakteknya, praktek. Ya, oke oke. See you next week, teman-teman. Have a nice day. Have a nice weekend. Mohon maaf ya mengganggu waktu weekendnya. Dan saya mohon izin juga nggak bisa anu, kameranya off cam semua ini nggak apa teman-teman saya paham. Karena ada yang di jalan, ada yang anu ya nggak apa-apa. IC ya pokoknya teman-teman semangat gitu ya. Saya tunggu kabar baiknya minggu depan. Kamu harus struggle cari objek penelitian untuk jadi sebuah judul. Untuk hari ini kita akhiri dulu. Nanti absensinya nanti saya record ini nanti ya Mbak Hana ini nanti saya dan jangan lupa di e-learning kamu absensinya diklik ya di e-learning ya teman-teman ya Mbak Hana, Mbak Ana, Mbak Laili, Mas Dimas, Mas Retno, Mbak Aisyah ini di e-learning UT kamu cek ada absensi di pertemuan kedua kamu klik aja. Untuk hari ini kita akhiri
Semoga bermanfaat. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Sih, Pak.